Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya Uwan Haludin dari Monte dalam konten YouTube kita yang bernama Insan Berbicara Official. Nah, hari ini kita ingin berbicara tentang hak-hak istri terhadap suami yang melakukan atau menggugat cerai. Artinya ketika suami melakukan gugatan cerai di pengadilan, nah yang perlu kita ketahui, istri ini memiliki hak. Ada 4 hak yang harus diberikan oleh bekas suami atau mantan suami. Padahal sebenarnya menurut hukum Islam atau kompilasi hukum Islam, apabila sang suami mengajukan gugat cerai, istri itu sebenarnya dapat melakukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi atas nafkah madhiliyah atau hutang yang tidak diberikan, yang kedua nafkah mut'ah, yang ketiga nafkah iddah, yang keempat nafkah anak dan harta gonog gini. Nah, artinya memang untuk kita ketahui bersama, setiap istri yang digugat oleh suami untuk bercerai, istri berhak mendapatkan 4 hak tadi. Nah, ini harus dipenuhi oleh si suami, tapi dengan catatan si suami yang meminta atau si suami yang menggugat cerai. Nah, sebenarnya tujuan saya membuat video ini bukan untuk mempermudah atau bukan untuk menjadi contoh mempermudah buat kita semua untuk melakukan cerai. Meskipun memang hukum kita sudah mengatur tentang tidak adanya larangan untuk melakukan perceraian, akan tetapi perlu diingatkan untuk kita semua, sebenarnya Allah membenci orang-orang yang melakukan perceraian. Nah, video ini juga bertujuan atau ditujukan untuk kita yang beragama muslim, dan untuk yang non muslim akan saya bahas di video-video selanjutnya. Nah, langsung saja yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, apa sebenarnya arti dari nafkah madhiliyah tadi, nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan harta gonog ini. Nah, mungkin langsung saja. Sebenarnya nafkah madhiliyah ini adalah nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh sang suami. Lalu dalam proses perceraian di pengadilan, pihak istri bisa mengajukan atau menuntut pihak suami untuk melunasi atau membayarkan nafkah yang selama ini dilalaikan oleh pihak suami. Artinya apa? Ketika memang si suami melakukan gugatan cerai di pengadilan, nah kita sebagai dari pihak istri yang tergugat bisa melakukan gugatan balik, yaitu untuk memenuhi nafkah madhiliyah kita. Artinya memang mungkin selama perkawinan kita tidak diberikan nafkah, mungkin pada momen seperti ini bisa diberikan nafkah untuk kita tuntut. Nah, selanjutnya hak apa lagi yang perlu didapatkan oleh sang istri, yaitu hak nafkah mut'ah. Apa itu sebenarnya? Suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan. Artinya ini bisa dikatakan sebagai, kalau hadiah kurang tepat sebenarnya, tapi ini merupakan pemberian karena mungkin ganti rugi lah, lebih tepatnya ganti rugi karena si istri sudah diceraikan si suami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu, uang atau barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup atau penghibur hati bekas istrinya. Lebih tepat memang ini nafkah mut'ah ini diistilahkan sebagai untuk penghibur lara, penghibur hati. Mungkin sudah sakit hati karena digugat oleh sang suami, maka nafkah mut'ah ini berhak diberikan kepada sang istri. Selanjutnya apa? Nafkah iddah. Nah, mungkin kita semua sudah tahu bahwa iddah itu apa. Namun di sini pembahasan kita ini mengenai nafkah iddah. Nah, nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib
perlu digarisbawahi, wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nafkah ini karena talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan suami ke pengadilan agama. Ini yang saya katakan tadi. Ketika suami yang melakukan pengajuan untuk bercerai atau permohonan untuk bercerai atau menggugat istri untuk bercerai, maka nafkah idah ini wajib diberikan kepada sang istri. Dalam perkara permohonan cerai talak, salah satu yang diputus oleh majelis hakim yaitu adanya pemberian nafkah ini dari mantan suami kepada mantan istri. Nah, jadi berapa lama masa idah ini? Seorang wanita masa idahnya berapa lama sebenarnya? Nah, lama masa idahnya seorang wanita yang ditalak oleh suaminya itu 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari ya. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah idah dan mut'ah. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 149 dan pasal 158 sudah dijelaskan, di mana isi pasal 149 ini dalam hukum kompilasi Islam disebutkan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib. Satu, ini atas kewajiban atas suami yang menceraikan istrinya. Ada 4 kewajibannya. Yang pertama itu memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul. Yang kedua, memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah jatuhi talak bain atau nusyur dalam keadaan tidak hamil. Yang ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul. Yang keempat, memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Tapi apabila memang hak asuh anak itu berada di tangan perempuan atau tangan mantan istri. Nah, sedangkan di pasal 158 kompilasi hukum Islam menyebutkan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat. Ada syarat mut'ah ini sebenarnya diberikan oleh suami dengan syarat. Yang pertama, belum ditetapkan mahar bagi istri ba'dul dukhul. Yang kedua, perceraian itu atas kehendak suami. Lagi-lagi memang syaratnya itu ketika si suami yang menginginkan perceraian. Nah, selanjutnya nafkah anak. Nafkah anak menjadi salah satu yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada istrinya dengan catatan si istri sebagai pemegang hak asuh atas anak mereka. Sebagaimana sudah diketahui bersama, ayah mempunyai kewajiban menafkahi anaknya walau si ayah sudah tidak menjadi suami dari si ibu anak. Artinya apa? Ketika suami sudah menggugat istri untuk bercerai, nah, dan hak asuh anak itu ada di tangan si istri, maka si suami berhak memberikan nafkah si anak selama anak itu bisa mencari atau bisa menafkahi diri sendiri kurang lebih 21 tahun. Sepanjang sebelum dia 21 tahun, ayah atau suami berhak menafkahi anaknya apabila memang hak asuh anak ada di tangan ibu. Nah, semua gugatan nafkah tersebut di atas wajib dipenuhi mantan suami kepada mantan istrinya apabila gugatan balik sang mantan istri dikabulkan hakim. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi kembali ke hakimnya. Apabila memang hakim tidak mengabulkan, ya udah. Nah, mungkin demikian video singkat saya ini, penjelasan singkat saya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila memang ada kebenaran yang saya sampaikan di sini, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan atau kata-kata yang salah yang saya sampaikan di sini, itu murni kesalahan saya. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun.
Demikian, tentunya jangan lupa like, comment, subscribe akun YouTube kita dan nyalakan tombol loncengnya supaya kita semua bisa mengetahui video-video terbaru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.